Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, hari ini kita melanjutkan sesi dialog atau bedah buku. Buku Tiada Pernah Menyerah. Di depan kita sudah ada Pak Samsudin sebagai pengarang. Nah, pada sesi ini selain dimulai dari diri sendiri, Pak Samsudin mengungkapkan bahwa kita harus melakukan sesuatu pergerakan atau karya mulai dari hal-hal yang terkecil. Bukan dari hal-hal yang terkecil, mulai dari hal yang kecil-kecil. Nah, itu maksudnya bagaimana, Pak? Ya, terima kasih Pak Edi, menarik. Jadi saya tergolong orang yang sangat menghargai proses. Orang yang menjunjung tinggi betapa pentingnya sebuah proses. Bukan mendewakan hasil. Bukan mendewakan hasil. Tetapi bagaimana menghargai proses. Proses berpikir, proses bertindak, ya, proses bekerja. Itu sejak kecil dilatihkan untuk bagaimana terus berproses. Nah, tidak mungkin ada hal-hal besar tanpa dimulai dari yang kecil-kecil. Jadi keberanian untuk memulai dari yang kecil itu adalah semacam keniscayaan. Untuk saya secara pribadi saya meyakini benar bahwa tidak mungkin kita dapat melakukan hal-hal yang besar, yang hebat-hebat, tapi kita mengabaikan yang kecil. Kalau tidak salah ada dalam beberapa sesi yang lalu pernah juga disinggung. Saya awalnya tidak suka itu pekerjaan, gitu. Tapi ternyata setelah dijalani, pekerjaan itu berikutnya, pada tahapan berikutnya itu menjadi bekal buat kita untuk berkiprah yang lebih besar lagi di sana. Nah, jadi itu pentingnya bahwa yang kecil, yang mungkin tidak suka, yang mungkin menjadi malu atau mengganggu prestis dan lain sebagainya, gitu. Sebagai satu pergerakan yang remeh-temeh, ya. Remeh-temeh, wah itu apa sih? Nggak ngapain sih ngerjain yang begitu misalnya, kan, gitu. Toh nggak ada apa-apanya, gitu. Itu betul. Tetapi ingat bahwa ini awal daripada yang besar. Nah, ini kan etos kerja, ya, Pak. Nah, etos kerja itu kan berangkat dari pemikiran, pandangan-pandangan kita betapa pentingnya kita melakukan sesuatu apa saja yang ada di hadapan kita. Betul. Ya. Jadi bagaimana? Tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu. Nah, tidak pandang bulu. Apapun dia, hina sekalipun, kalau dia halal, kalau dia benar. Betul. Tapi menurut pandangan orang ini kerjaan hina ini. Walaupun itu kecil dan sedikit. Betul. Itu dilakukan. Kalau saya mau ambil contoh aja ya, waktu kami baru-baru di CPNS gitu ya. Yeah. Kami itu mengerjakan apa coba? Pekerjaan hina kalau di mata CPNS. Jadi tukang fotokopi. Oh, bukan fotokopi, Pak. Yeah. Bawa bahan untuk fotokopi ke warung fotokopi. Yeah. Sarjana Pak itu. Iya, betul. Tapi itu kan kecil sekali di kantor. Yeah. Tapi bagaimana kalau kita tidak tahu? Itu loh. Kalau sekarang pekerjaan office boy. Nah, itu dia. Yeah. Nggak perlu sarjana kan? Yeah. Tapi kita lakukan. Ngepak buku, ngepak barang yang akan dikirim ke daerah-daerah. Itu kan pekerjaannya orang-orang kasar, tenaga kasar. Tapi kita harus lakukan itu. Memulai dari yang kecil. Karena kita ingin tahu sebetulnya manajemen perkantoran secara keseluruhan. Tapi itu tadi awalnya. Mungkin karena kecil ya, merasa wah ini nggak pantas, nggak layak, atau malu atau apa segala macam kan, gengsi ya. Nah gitu. Nah itu tidak, senang aja melakukannya gitu. Kalau di PEDI mungkin ada yang, kalau keterampilan PEDI ada, misalnya bagaimana coret-coret membuat cover gitu ya, mengumpulkan barang-barang kecil apa segala macam. Padahal itu kan kayaknya apa sih kerjaan remeh-temeh gitu. Kenapa tidak langsung saja yang hebat gitu kan ya? Tapi Pak Edi kan tidak bisa langsung ke yang hebat itu tanpa melalui yang ngumpulin kotak kecil, ngumpulin lingkaran kecil, ngumpulin apa segala macam gitu. Nah kita itu secara akumulatif bisa menciptakan daya pikir kita yang
sangat membantu. Sangat besar. Iya, sangat membantu kita untuk terus berkreativitas, untuk berinisiatif ke depan lebih bagus. Gitu. Nah, ketika Pak Sam sudah pada tahap melakukan pekerjaan-pekerjaan besar sebagai pemegang kebijakan, yang justru Pak Sam menyadari bahwa kebijakan itu akan berpengaruh pada masyarakat banyak secara nasional. Itu bagaimana, Pak? Ya itu dia tadi. Jadi kita akhirnya kita bisa menghargai kepada jajaran kita yang membackup kita. Ternyata orang-orang kecil itu penting. Tanpa mereka kerjaan besar kita tidak akan terwujud. Gitu. Ya mungkin kalau di teknis itu Pak Edi ada yang bikin skrup, ada yang bikin baut, ada yang bikin potongan gitu, akhirnya di set jadi satu kesatuan, ya kan? Nah, pekerjaan yang berupa kebijakan juga begitu. Ada tukang ketiknya, ada tukang cari bahan, itu semua satu kesatuan. Sehingga kita bisa saling menghargai. Tapi kalau kita nggak mulai dari yang kecil, Pak Edi, kita nggak tahu betapa susahnya mengerjakan yang kecil. Nah, ini kan sesuai dengan tahap perkembangan Pak Samsudin, mulai dari orang yang berada pada manajemen yang paling rendah, kemudian menengah dan atas, itu juga pekerjaan. Betul. Pekerjaan itu ada kecil, pekerjaan menengah, dan pekerjaan besar yang berskala nasional dan berisiko tinggi. Ya. Nah, itu kan sebagai seorang yang membuat kebijakan harus tahu konsep yang besar itu. Betul. Berdasarkan kumpulan pemahaman dari pekerjaan-pekerjaan kecil tadi, akumulasi dari semua yang kecil-kecil itu tadi. Atau bahasa kasarnya kita nggak dibohongin dong. Makanya saya kan sampai Pak Sam tahu bahwa ini alat-alat kapal. Ketika Kepulauan Seribu ada kapal, waktu itu saya ikut studinya. Pernah ya? Iya. Nah, seperti jadi kalau kita beli mobil untuk Kepulauan Seribu ngapain? Iya, betul. Nggak bisa menghubungkan antar pulau. Tapi kalau kita beli kapal laut untuk menghubungkan satu dengan lain pulau itu kan jadi bagus. Nah itu maksudnya karena kita biasa dari yang kecil. Tapi jangan diam pada yang kecil kan gitu. Untuk menuju kepada yang besar. Yang suka persoalan itu adalah yang suka jadi persoalan. Kita ingin yang besar tapi tidak tahu yang kecil-kecil. Sehingga mengawang-awang. Nah, satu yang kedua jeleknya juga dibohongin sama staff. Gitu ya kan? Kita nggak tahu kan yang kecilnya kayak apa operasional. Nah, itu kan sangat iya. Udah Pak, ini udah biasa Pak, begini aja Pak gitu. Kita bilang jangan, ini nggak benar, biasa-biasa. Lagi berkait dengan harga ya? Iya. Nggak boleh biasa. Ini harus baru. Nggak bisa biasa-biasa begitu. Jadi kalau orang yang tidak tahu kan ya sudah ikut. Itu berkahnya kita memulai dari yang satu. Yang kedua, tidak ada egois, tidak ada arogansi, ya kan? Dia tidak sombong, karena berkait dengan kita bergaul, berinteraksi dengan pekerja-pekerja kecil. Yang ketiga, kita bisa mengapresiasi orang lain yang mengerjakan yang kecil-kecil. Karena kita mengalami dulu saya waktu mengerjakan begini. Kalau nggak dihargai sama atasan, nggak dihargai sama kawan-kawan, saya nggak senang. Nah, supaya kita bisa menyenangkan mereka itu kan. Seperti contoh lah, perhatian nih, Pak Edi. Saya sering membuat itu ucapan ulang tahun untuk staff. Kecil sekali. Tapi kalau tidak dimulai, bagaimana kita mau menghargai yang besar? Saya bikin, katakan ada staff saya 100 orang, bikin kartu nama 100. Ucapan ulang tahun. Nah itu kan kecil sekali. Setiap ulang tahun dikasih sama staff saya. Kalau lagi ada kas, kalau ada lagi rezeki, kita kasih uang. Jadi sebuah pekerjaan kecil tapi bagi orang lain itu penghargaan yang sangat besar. Karena ada juga ternyata teman-teman yang nggak tahu ulang tahunnya hari itu. Setelah diberi kartu baru ulang tahun saya. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat, bahagia, sejahtera lahir batin. Dan lingkungan terdekat dia juga belum tentu mengapresiasi seperti itu. Belum tentu, istrinya belum tentu, anaknya belum tentu. Dan sampai kantor dapat kartu, hari ini ulang tahun saya.
Coba itu. Kecil, tapi itu harus dilakukan. Itu bukti bahwa kita mengapresiasi pekerjaan orang lain, sekecil apapun. Ini Pak ya, pandangan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, Nah, melangkah satu tahap ya, ke tahap yang lain, kemudian bisa mencapai puncak ya, dengan sungguh-sungguh dan sepenuh jiwa. Itu kan etos kerja, betul. etos batin. Iya. Bagaimana Bapak memupuknya Pak? Ya itu tadi menjaga kesinambungan tadi itu. Dan kita selalu melihat hasil kan. Iya. Nah, karena kita melihat hasil kita semangat. Oh ternyata bagus, ternyata bagus. Contoh lah yang tadi itu ucapan selamat ulang tahun. Itu banyak yang mengapresiasi. Mereka ternyata butuh penghargaan, butuh apresiasi seperti itu dari teman-teman. Sentuhan jiwa. Ya. Sentuhan jiwa. Itu lebih kena dibanding dikasih uang oleh temannya atau makanan atau apa segala macam. Dia kan didoakan kan. Yang paling mahal tuh dihargai. Dan Iya. apa? Dihargainya itu karena di rumahnya aja dia nggak diucapin selamat ulang tahun. Sampai kantor kok ada ulang tahun. Benar. Nah itu. Jadi dia bisa melepas ketertekanan sehari-hari, Ya, kesulitan hidup dan lain-lain. ya. Jadi manfaatnya banyak sekali bagi. Memulai dari yang Yang kecil itu tadi ya. jadi penguasaan terhadap persoalan, ya kan? Kemudian kontrol terhadap kebijakan, ya kan? Terus apresiasi terhadap rekan kerja, terhadap kerja profesional, itu luar biasa ya. Jadi kita pengalaman kita melakukan hal-hal kecil. Iya. Jadi jangan malu melakukan yang kecil, atau jangan malas melakukan yang kecil. Karena ya dari yang kecil itulah akan tumbuh yang besar. Oke, Ya. mungkin itu dulu Pak ya. Oke. Ya. Apa sebuah pandangan-pandangan yang menginspirasi sekali bagi kami dan juga bagi pembaca buku Tiada Pernah Menyerah ini. Nah, teman-teman sekalian, bedah lagi buku ini secara pribadi. Baca hal-hal yang masih tersembunyi di dalamnya, sehingga kita mendapatkan kekayaan batin yang lebih banyak. Jangan lupa Pak Edi, tinggal menghubungi Pak PT Arta Media Bersama. Iya ya, Pak Ade tadi ya. Pak Ade Umaidi. Pak Ade Umaidi. Demikianlah teman-teman, para pemirsa. Terima kasih telah mengikuti dengan setia. Jangan lupa like, share, subscribe. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.